Dalam gelar perkara, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Royke Langi mengumumkan dan menetapkan 5 tersangka yang sudah melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan dana hibah Pemprov Sulut kepada Gemim. Adapun kelima tersangka yaitu Asiano Gami Kawatu, Jeffrey Korengkeng, Pendeta Hein Arina, Ketua Sinode Gemim tahun 2018 hingga sekarang, Steve Kepel, Sekprov Sulut, dan Ferdi Kaligis, Karokesra Provinsi Sulut tahun 2021 hingga sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan tampilkan berita viral dari Liputan 6. Korupsi dana hibah gereja di Sulut, 1 pendeta dan 4 pejabat jadi tersangka. Korupsi dana hibah gereja ini terjadi dalam kurun waktu tahun anggaran 2020 hingga 2023 di wilayah Provinsi Sulut, khususnya di Kota Manado dan Kota Tomohon. Penanganan kasus dugaan korupsi dana hibah ke Gereja Masehi Injili di Minahasa atau GMIM memasuki babak baru. Setelah kasus ini diselidiki sejak Oktober 2024 silam, Polda Sulut akhirnya menetapkan 5 tersangka tindak pidana korupsi. Penetapan 5 tersangka ini diumumkan langsung oleh Kapolda Sulut Irjen Polisi Royke Hari Langi di markas Polda Sulut, Jalan Bethesda, Kota Manado, Sulut, pada hari Senin tanggal 7 April 2025. Kapolda Sulut memaparkan dasar hukum penyelidikan kasus korupsi dana hibah GMIM dan penetapan tersangka itu merujuk pada beberapa dokumen resmi. Dokumen itu adalah laporan polisi nomor LP-19/Romawi 11/2024/SPKT Ditkrimsus/Pol Sulut tanggal 12 November 2024. Surat perintah penyidikan nomor SP Sidik /68/Romawi 11/RES 33/2024/Ditreskrimsus tanggal 13 November 2024, ujarnya. Selanjutnya adalah surat perintah penyidikan lanjutan nomor SP Sidik /1/RES 3/2025/Ditreskrimsus tanggal 13 Januari 2025. Kapolda Sulut mengungkapkan dugaan tindak pidana korupsi ini terjadi dalam kurun waktu tahun anggaran 2020 hingga 2023 di wilayah Provinsi Sulut, khususnya di Kota Manado dan Kota Tomohon. Dalam prakteknya, dana hibah yang seharusnya diperuntukkan untuk kegiatan keagamaan disinyalir digunakan tidak sesuai prosedur dan peruntukannya, ujar Royke Hari Langi. Menurut hasil penyelidikan, tindakan tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar 8,9 miliar rupiah. Modus operandi yang digunakan para tersangka antara lain menganggarkan dana hibah tidak sesuai aturan, menggunakan dana hibah secara melawan hukum, mempertanggungjawabkan dana secara tidak sah dan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi pihak lain atau korporasi, beber Kapolda Sulut. Dalam gelar perkara, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Royke Langi mengumumkan dan menetapkan 5 tersangka yang sudah melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan dana hibah Pemprov Sulut kepada Gemim. Adapun kelima tersangka yaitu Asiano Gami Kawatu, Jeffrey Korengkeng, Pendeta Hein Arina, Ketua Sinode Gemim tahun 2018 hingga sekarang, Steve Kepel, Sekprov Sulut, dan Ferdi Kaligis, Karokesra Provinsi Sulut tahun 2021 hingga sekarang. 5 tersangka tersebut adalah, yang pertama adalah Saudara Arina, yang jabatannya adalah Kapan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2018-2019. Dan yang kedua adalah Saudara Jika, selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2020. Yang ketiga, Saudara FK, selaku Karo Esra Setgapov Sulawesi Utara, selaku Karo Esra Sulawesi Utara dari bulan Juni 2021 sampai sekarang. Yang keempat, Saudara SK, selaku Sekda Provinsi Sulawesi Utara sejak Desember 2022 sampai sekarang. Dan yang kelima adalah Saudara HA, Ketua BPS Nurudin dari tahun 2020 sampai sekarang.
Polda Sulut telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus ini, yakni Jeffrey R. Korengkeng atau Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulut 2018-2019, Asiano Gemi Kawato dalam kurung Asisten 3 Setda Prof Sulut PJ Sekprop Sulut 2022, Freddy Kaligis atau Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulut 2021-2024. Kemudian Steph Keppel, Sekretaris Daerah Provinsi Sulut 2022-2025, dan Pendeta Hin Arina atau Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode GMIM. Kelima tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ancaman hukuman yang dikenakan berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 4 hingga 20 tahun serta denda antara 200 juta hingga 1 miliar rupiah, ujarnya. Hingga kini proses penyidikan masih berlangsung untuk mengungkap sejumlah pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus ini. Polda Sulut berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus korupsi yang melibatkan dana publik ini, ujar Kapolda Sulut memungkasi. Diketahui realisasi dana untuk belanja hibah pada APBD sudah sejak periode tahun 2020-2021 sampai tahun 2023. Rian Korengkeng, TVRI Sulut melaporkan. Polda Sulawesi Utara akhirnya menetapkan 5 tersangka kasus korupsi dana hibah Pemprov Sulut yang diperuntukkan kepada Sinode GMIM sebesar 21,5 miliar rupiah Senin 8/4/2025. Nah teman-teman, itulah tadi berita viral yang terjadi di Sulawesi Utara ya. Terjadi korupsi dana hibah, yang mana korupsi itu melibatkan pendeta GMIM. Nah teman-teman, bagaimanakah komentar dari kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Apa itu? Dana hibah. Oh, dana hibah. Ya. Oke, di pemerintah toh. Oh, enggak. Saya 2. Ya itu makanya maksudnya dari Sinode dan pemerintah. Ya itu maksudnya. Nah, mungkin Bapak memberi dan Bapak juga menerima, kan Bapak bagian diakonia ini, Pak. Tanggapan Bapak? Ya, biarkan proses hukum berjalan. Iya. Berapa pertanyaan, Pak? Banyak sekali. Pak, dari jam berapa, Pak? Iya, nggak lama-lama, cuma dari jam 10 pagi. Jam 10. Jam 10. Pak, tanggapan Pak terkait dengan pada penetapan tersangka yang dilakukan Polda Sulut seperti apa, Pak? Itu kan fakta-fakta hukumnya. Ada polisi nggak gampang-gampang menetapkan tersangka. Ya. Jadi kita ikuti saja. Pak Stephen ini baru pertama kali, Pak, atau sebelumnya sudah pernah dimintai keterangan, Pak? Ya, kira-kira baru pertama. Siap. Oke. Apa itu?